Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadri Makarim dari XIP1 ingin menjelaskan teori kedatangan Islam di Indonesia. Nah, wacana pergerakan Islam di Indonesia pada tahun 1995 karya Ahmad Mansur Suryanegara, ada 4 teori mengenai masuknya Islam di Nusantara. Nah, keempat teori tersebut yakni Islam datang dari Gujarat atau yang biasa disebut teori Gujarat. Nah, Islam dari Arab atau teori Mekah, dan Islam datang dari Persia atau teori Persia, dan teori Cina. Nah, yang pertama, Islam datang dari Gujarat atau teori Gujarat. Pada teori tersebut, Islam masuk di Nusantara dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India, di mana melalui peran para pedagang Muslim yang datang ke Nusantara lewat jalur perdagangan Selat Malaka. Masuknya Islam dari Gujarat dikemukakan oleh Snow Hurgronje dari Belanda. Ia berpendapat jika Islam masuk ke Nusantara bukan dari Arab tapi Gujarat, India. Hubungan langsung antara Nusantara dan Arab baru terjadi pada masa kemudian, seperti utusan dari Mataram dan Banten ke Mekah pada abad ke-7. 2. Islam dari Arab atau teori Mekah. Dalam teori tersebut mengemukakan pada abad ke-7 di pantai barat Sumatera sudah ada perkampungan Islam. Nah, hal itu didukung adanya jalur perdagangan yang bersifat internasional. Bahkan berita dari Cina pada zaman dinasti Tang pada 674 Masehi, jika orang-orang Arab sudah mendirikan perkampungan di pantai barat Sumatera. Pada waktu kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaan sekitar abad ke-8, para pedagang Muslim sudah singgah. Banyak tokoh-tokoh yang mendukung teori tersebut. Masuknya Islam ke Nusantara terjadi sebelum abad ke-7 Masehi dan berperan besar terhadap proses penyebaran selanjutnya. Ini ada yang ketiga, Islam datang dari Persia atau teori Persia. Pada teori tersebut, Islam masuk ke Nusantara abad ke-13 yang berasal dari Persia. Nah, dalam teori ini diungkapkan adanya kesamaan budaya yang dimiliki oleh beberapa kelompok masyarakat Islam Nusantara dengan Persia. Nah, dalam buku Sejarah Islam Nusantara pada tahun 2015, karya Michael Lavan, sejak awal Masehi para penguasa di kawasan barat Nusantara berbagai budaya istana yang bercorak India dan mendapat keuntungan dari kehadiran para pedagang asing. Karena Asia Tenggara berada di persimpangan dua zona perdagangan kuno yang penting. Pertama meliputi Samudra Hindia, sedangkan lain menyusuri Laut Cina. 4. Teori Cina. Nah, penyebaran di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 Masehi oleh panglima Muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Kanton pernah menjadi pusatnya pendakwah Muslim dari Cina. Jean A. Berly 2004 dalam buku Islam Cina menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada 713 Masehi. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersama migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka dan memasuki wilayah Sumatera bagian pada abad ke-9 Masehi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.